Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titin Fatimah, mahasiswi kampus Universitas Pancasakti Bekasi, yang kali ini akan mempresentasikan mata kuliah Teknik Penulisan Karya Ilmiah untuk memenuhi tugas tengah semester. Dan yang saya hormati Bapak dosen pengampu, yakni Bapak Dr. Supriyadi MTD. Sini saya akan mempresentasikan artikel dengan tema pengaruh pola asuh orang tua terhadap perkembangan moral anak usia dini, kelompok B di Raudatul Atfal Desa Sukatenang, Kabupaten Bekasi. Abstrak, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai pengaruh pola asuh orang tua terhadap perkembangan moral dan agama anak usia dini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis pendekatan ex post facto. Populasi penelitian ini terdiri dari 150 orang tua dan 150 anak. Penelitian ini dilaksanakan di Raudatul Atfal, Desa Sukatenang, Kabupaten Bekasi. Metode pengumpulan data menggunakan angket dan observasi. Teknik analisis data menggunakan regresi sederhana. Berdasarkan analisis data, diperoleh hasil pola asuh otoriter mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan nilai moral dan agama anak usia dini dibuktikan dengan koefisien regresi sebesar 1,966 dan nilai signifikansi 0,023 lebih kecil 0,05. Pola asuh autoritatif mempunyai pengaruh yang positif tetapi tidak signifikan terhadap perkembangan nilai moral dan agama anak usia dini dibuktikan dengan koefisien regresi dan nilai signifikasi sebesar 0,065 lebih besar 0,05. Pola asuh permisif mempunyai pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap perkembangan nilai moral anak usia dini. Dibuktikan dengan koefisien regresi sebesar 1,128 dan nilai signifikasi sebesar 0,103 lebih besar 0,05. Dan kata kunci di sini pola asuh orang tua, perkembangan nilai moral dan agama dan anak usia dini. Pendahuluan. Pendidikan anak usia dini atau PAUD merupakan jenjang pendidikan yang ditempuh anak sebelum ia masuk ke dalam sekolah dasar atau SD. Pendidikan anak usia dini adalah suatu pembinaan yang diperuntukkan bagi anak 0 sampai 6 tahun di mana usia ini menjadi usia emas pembentukan kepribadian dan karakter anak. Sayangnya banyak orang tua yang salah memahami tujuan pendidikan anak usia dini sebagai lembaga pendidikan. Saat ini banyak dari Anda sebagai orang tua yang mungkin masih salah memahami tentang definisi dan tujuan dari pendidikan anak usia dini. Hal ini memang bisa dimaklumi mengingat fungsi pendidikan anak usia dini di beberapa kota atau daerah memang sedikit beralih fungsi. Upaya pembinaan dan pengajaran yang dilakukan di PAUD tidak lepas dari tujuan utamanya sebagai lembaga yang mempersiapkan siswa untuk memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar. Berikut beberapa satuan pendidikan anak usia dini yang ada di Indonesia. 1. Kelompok bermain. Satuan pendidikan anak usia dini yang pertama ada kelompok bermain atau KB. Kelompok bermain adalah bentuk pendidikan anak di jalur non-formal. Umumnya rentang usia anak yang bisa bergabung dengan kelompok belajar adalah 2 hingga 4 tahun. Lembaga ini fokus utamanya adalah kesejahteraan sosial anak. Dan selanjutnya taman kanak-kanak. Taman Pendidikan Anak atau TPA adalah satuan pendidikan anak usia dini yang kedua. Lembaga ini berfokus pada pengasuh dan kesejahteraan sosial anak
merupakan salah satu bentuk pendidikan anak usia 0 sampai 6 tahun yang berada di jalur non-formal. Dan selanjutnya ada Taman Kanak-kanak atau TK, adalah satuan pendidikan anak usia dini jalur formal yang banyak diketahui oleh orang tua di Indonesia. Usia anak yang bisa bergabung di TK adalah 4 hingga 6 tahun. Dan pentingnya nilai agama dan moral bagi anak usia dini, dalam hal ini tentu orang tualah yang paling bertanggung jawab karena pendidikan yang utama dan pertama adalah pendidikan dalam keluarga. Keluarga tidak hanya sekedar berfungsi sebagai persekutuan sosial, tetapi juga merupakan lembaga pendidikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pola berarti corak, model, sistem, dan cara kerja, bentuk atau struktur yang tepat. Sedangkan kata asuh dapat berarti menjaga, merawat, dan mendidik anak kecil, membimbing, membantu, melatih, dan sebagainya. Menurut Markum 1999 nomor 49 berpendapat bahwa pola asuh adalah cara orang tua mendidik anak dan membesarkan anak yang dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain faktor budaya, agama, kebiasaan, dan kepercayaan serta pengaruh kepribadian orang tua sendiri atau yang mengasuhnya. Sedangkan menurut Harlock 1999 nomor 59 mengatakan bahwa pola asuh dapat diartikan pula dengan kedisiplinan. Disiplin merupakan cara masyarakat mengajar kepada anak perilaku moral yang dapat diterima di kelompok. Dan di sini ada metode pelaksanaan. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan survei. Populasi penelitian ini adalah seluruh anak usia dini tahun 5 sampai 6 tahun. Di Raudhatul Atfal, Desa Sukatenang, kurang lebih 100 anak usia dini. Jumlah sampel tabel Isaac and Michelle dengan signifikasi 5% sebanyak 100 anak usia dini menggunakan teknik sampling random. Pengumpulan data berupa skor diambil dengan menggunakan instrumen pola asuh orang tua terhadap perkembangan nilai moral dan agama anak usia dini. Penelitian ini dilakukan semester genap tahun ajaran 2020-2021. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi sederhana di mana pola asuh orang tua sebagai variabel terkait, TAUY untuk perkembangan nilai moral dan agama sebagai variabel bebas X. Hipotesa penelitian ini adalah pengaruh pola asuh orang tua terhadap perkembangan nilai moral dan agama anak usia dini. Analisis data penelitian dilakukan dengan menggunakan software program SPSS 20 dengan terlebih dahulu mendeskripsikan data hasil. Selanjutnya dilakukan uji persyaratan dengan menguji normalitas. Sekian penjelasan presentasi artikel saya dengan judul Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Perkembangan Moral Anak Usia Dini Kelompok B di Raudhatul Atfal Desa Sukatenang, Kabupaten Bekasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.